Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatia Arifah dengan NPM 240810800151. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil kajian artikel jurnal yang berjudul Mortality Forecasting in Colombia from Average Life Table in by Sex, yang ditulis oleh Gisou Diaz, Anna Debon, dan Vincent Giner Boss, serta diterbitkan pada Jurnal Genus tahun 2018. Penelitian ini membahas tentang peramalan mortalitas atau pola kematian penduduk di Kolombia. Permasalahan yang diangkat adalah keterbatasan data yang tersedia. Kolombia hanya memiliki average life tables atau tabel kematian singkat, sedangkan sebagian besar penelitian mortalitas sebelumnya menggunakan complete life table yang lebih rinci. Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui model peramalan mana yang paling tepat digunakan untuk menggambarkan dan memprediksi pola kematian penduduk Kolombia. Penelitian ini penting karena informasi mengenai mortalitas sangat berpengaruh terhadap berbagai aspek kependudukan. Data mortalitas digunakan untuk menghitung angka harapan hidup, membuat proyeksi penduduk, menyusun kebijakan kesehatan, hingga perencanaan di bidang ekonomi dan asuransi. Tujuan utama penelitian ini adalah menentukan model peramalan mortalitas yang paling baik untuk data Kolombia. Selain itu, penelitian juga bertujuan membandingkan beberapa model mortalitas, mengevaluasi tingkat akurasinya, melakukan proyeksi probabilitas kematian hingga tahun 2025, serta menghitung berbagai indikator demografi seperti life expectancy, model age at death, kurva Lorenz mortalitas, dan indeks Gini mortalitas. Kebaharuan penelitian ini terletak pada penggunaan average life table sebagai data utama. Sebelumnya, sebagian besar penelitian dilakukan menggunakan complete life tables. Selain itu, penelitian ini membandingkan berbagai model mortalitas sekaligus dan menguji pengaruh cohort efek terhadap pola kematian penduduk Kolombia. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi negara berkembang yang memiliki keterbatasan data mortalitas. Dalam penelitian ini, digunakan beberapa metode statistika dan pemodelan mortalitas. Model utama yang digunakan adalah Lee Carter atau LC sebagai model dasar mortalitas. Kemudian digunakan Lee Carter dengan dua term atau LC2 yang merupakan pengembangan dari LC untuk menangkap perubahan tren mortalitas yang lebih kompleks. Selain itu, terdapat model APC atau Age Period Cohort yang mempertimbangkan pengaruh umur, periode, dan kohort. Beberapa model lain seperti LCC, RH, CBD, dan M8 juga diuji sebagai pembanding. Untuk mengevaluasi kemampuan model, data dibagi menjadi data pelatihan dan data validasi menggunakan metode Holt validation. Akurasi model diukur menggunakan RMSE dan MAPE, sedangkan kecocokan model terhadap data diamati melalui analisis residual. Selanjutnya, indeks mortalitas diproyeksikan menggunakan model deret waktu ARIMA hingga tahun 2025. Berdasarkan hasil penelitian, model LC2 memberikan performa terbaik dibandingkan model lainnya. Hal ini ditunjukkan oleh nilai RMSE dan MAPE yang lebih rendah hingga prediksi yang dihasilkan lebih akurat. Sebaliknya, model APC menunjukkan tingkat kesalahan yang lebih besar sehingga kurang mampu menggambarkan pola mortalitas Kolombia secara optimal.
Salah satu temuan yang menarik adalah adanya fenomena Young Adult Mortality Harm. Fenomena ini menunjukkan tingginya angka kematian pada laki-laki usia sekitar 15 sampai 39 tahun. Menurut peneliti, kondisi tersebut terutama berkaitan dengan kasus kekerasan, pembunuhan, dan kecelakaan lalu lintas. Temuan ini menunjukkan bahwa pola mortalitas tidak hanya dipengaruhi oleh faktor biologis, tetapi juga oleh kondisi sosial dan lingkungan masyarakat. Hasil proyeksi juga menunjukkan bahwa angka kematian di Kolombia cenderung terus menurun hingga tahun 2025. Di sisi lain, harapan hidup penduduk terus meningkat. Perempuan memiliki harapan hidup yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Selain itu, indeks Gini mortalitas yang semakin menurun menunjukkan bahwa ketimpangan usia saat kematian juga semakin berkurang. Berdasarkan seluruh hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa model Likert dengan dua term atau LC2 merupakan model terbaik untuk memodelkan dan meramalkan mortalitas penduduk Kolombia berdasarkan data Average Life Table. Penelitian ini juga menunjukkan adanya peningkatan kondisi kesehatan dan kualitas hidup masyarakat yang ditandai dengan menurunnya angka kematian dan meningkatnya harapan hidup. Penelitian ini memiliki keterkaitan yang erat dengan mata kuliah statistika kependudukan, karena membahas salah satu komponen utama dinamika penduduk yaitu mortalitas. Melalui penggunaan life table, harapan hidup, indeks Gini mortalitas, dan proyeksi penduduk, penelitian ini memperlihatkan bagaimana metode statistika digunakan untuk memahami pola kematian, mengevaluasi kondisi kesehatan masyarakat, serta mendukung penyusunan kebijakan dan perencanaan kependudukan di masa mendatang. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.